Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imdat Faiha dengan NIM 19 dari kelas Agribisnis A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai negosiasi, lobby, dan juga diplomasi berdasarkan sumber-sumber yang telah saya dapatkan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan negosiasi terlebih dahulu. Menurut Ludlow dan Panto 1996, negosiasi adalah sebuah perundingan agar dapat mencapai kesepakatan sehingga dapat diterima dan menguntungkan bagi pihak yang bersangkutan. Dalam konsep pelaksanaan negosiasi ini, hal penting yang harus dipegang adalah kaidah kencana atau golden rule negosiasi, yang artinya negosiasikan kepentingan bukan pendirian. Jangan memunculkan pendirian kecuali hal itu bermanfaat bagi pencapaian kepentingan. Makna kaidah ini adalah terus dan tetap perjuangkan pencapaian kepentingan walaupun harus mengubah pendirian. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai lobby dan juga diplomasi. Yang pertama mengenai lobby. Menurut Ali.T.B. Susanto pada tahun 2003, lobby adalah bagian dari aktivitas komunikasi. Lobby ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan atau target seseorang atau organisasi. Dan apa yang dimaksudkan tersebut berada di bawah kontrol atau pengaruh pihak lain, individu maupun lembaga. Tujuan lain dari pelobian dalam bisnis adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari berbagai mitra bisnis. Sedangkan menurut Jones 2011 menyatakan bahwa lobby atau representasi kepentingan kaitannya erat dengan politisi atau otoritas administratif yang biasanya menyasar pada kelompok tertentu. Selanjutnya diplomasi. Menurut GTTR Brigade tahun 2010, konsep diplomasi merujuk pada aktivitas politik yang dilakukan oleh para aktor untuk mengejar tujuannya dan mempertahankan kepentingannya melalui negosiasi tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan konsep atau kesimpulannya. Yang pertama ada dari negosiasi, yang kedua ada lobby, dan juga diplomasi. Dari ketiga ini saya akan melakukan perbandingan atau kesimpulan. Kesimpulannya yaitu pada negosiasi mengarah pada kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga saling menguntungkan. Lalu untuk lobby lebih mengarah pada cara seseorang untuk mempengaruhi pihak lain agar dapat memberikan keuntungan bagi sebuah organisasi ataupun pemerintahan. Sedangkan untuk diplomasi mengarah pada praktik kerja sama agar dapat menjalin relasi maupun negosiasi. Tetapi jika dilihat pada kenyataannya, lobby selama ini dapat dianggap sebagai asosiasi yang negatif baik di media maupun di masyarakat umum. Lobby sering disalahartikan sebagai representasi sepihak kepentingan bisnis kepada orang lain. Lobby dinilai tidak menguntungkan dan serba rahasia. Padahal, lobby dan negosiasi saling terkoneksi satu sama lain. Melalui lobby yang efektif, negosiasi dapat dipastikan berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa negosiasi, lobby, serta diploma merupakan bagian dari konsep komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi, menarik perhatian, menarik simpati, dan menimbulkan empati antar pihak yang bersangkutan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai negosiasi, lobby, dan juga diplomasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.